Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham sektor emas. Yang pertama ada saham Antam yang dimana di perdagangan hari ini, hari Jumat, saham Antam ditutup melemah 1,66%, close di harga 4.290. Ya, kalau kita lihat ya, secara teknikal saham Antam memang dia secara jangka pendeknya dia bergerak bullish ya yang cukup lumayan kencang di sini jangka pendeknya ya, sempat konsolidasi terus terkonfirmasi break ya, menembus area resistennya dengan volume yang cukup menarik, eee, lan terus lanjut terus menguat ya sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat ya secara teknikal untuk saham Antam, kalau yang belum punya barang ya jangan buru-buru masuk ya karena ini udah di area pucuk. Jadi kita nunggu retest dulu aja kalau yang belum punya barang seandainya ya dikasih kesempatan, ya retest dulu sedikit, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Karena kalau kita lihat di sini ada target 4.600 ya untuk saham Antam ini. Jadi memang kalau yang belum punya barang ya harganya udah cukup nanggung ya, udah ketinggalan, harusnya kita bisa ambil dari bawah nih. Nih, tapi kalau yang belum punya barang ya udah ketinggalan ya, selama dia bertahan di atas support 3.920 untuk saham Antam masih akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar area 4.600-an ya untuk saham Antam ini. Jadi masih cukup menarik ya sebenarnya kita hold dulu untuk saham Antam. Jadi kalau yang belum punya barang memang udah ketinggalan ya. Di disclaimer analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham AMMN yang dimana di perdagangan hari ini saham AMMN ditutup melemah ya, cukup lumayan besar juga 6,19%, close di harga 7.200 ya. Kalau kita lihatnya secara teknikal udah kena targetnya ya kemarin area sini, udah jual barang ya ternyata gagal menembus ya untuk mengejar 9.100 dan dia retest kembali ya. Ternyata, di perdagangan hari ini jebol EMA 20-nya untuk saham AMMN, kita cek volumenya, buangannya ya, volumenya juga cukup lumayan banyak juga ya di perdagangan hari ini. Jadi, masih belum cukup menarik ya, tapi disclaimer analisa kembali. Karena kalau kita lihat di sini ada support terdekat di area 7.100 ya. Jadi kalau perdagangan besok untuk saham AMMN ini lanjut turun ya dengan break menembus area support, ada potensi untuk saham AMMN ini akan balik turun kembali ya untuk menguji area support berikutnya di 6.100 ya. Jadi indikasinya ini cukup jelek sebenarnya untuk saham, AMMN ini ya, indikasinya udah jelek nih. Jadi mending cari saham yang lain-lain aja ya. Tapi disclaimer ya analisa kembali karena takutnya dia memang menguji balik lagi ya ke area support trendline di sini. Tapi indikasinya udah cukup lemah sebenarnya kalau dia sampai balik ke area 6.400-an. Ya jadi sedikit agak berat ya. Harusnya dijaga dulu nih di area sini. Jadi disclaimer ya analisa kembali kalau yang belum punya barang kita tunggu aja dulu ya. Kita mending cari saham yang lain ya. Di disclaimer analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham Arci yang dimana di perdagangan hari ini saham Arci juga ditutup melemah tipis 0,26%, close di harga 1.950 ya. Kita hapus dulu ya. Sorry, hari ini close di harga 1.935 ya ternyata hari ini. Jadi kalau kita lihat ya memang secara jangka pendek pun
bullish ya secara jangka panjang ya kita lihat memang bullish yang cukup menarik ya. Jadi kita bisa tandai area support terdekatnya ya, kita bisa tandai di area sini. Tarik ini ada area support yang cukup lumayan jadi kritikal ya. Jadi selama dia bertahan di atas area support 1835 untuk saham Arci masih akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk mengejar targetnya di 2150 sampai 2240 untuk saham Arci ya. Nah, kemungkinan dia memang akan dicek dulu ya untuk menguji area supportnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kalau yang belum punya barang ini kita bisa pantau ya, kita tunggu dulu lagi seandainya dia masuk ke area support kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Ya cukup jelas ya, masih cukup menarik sebenarnya untuk, saham Arci ini karena bergeraknya masih bullish ya, masih aman. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham emas yang dimana di perdagangan hari ini saham emas ditutup melemah ya, 3,78%, close di harga 6.175. Kalau kita lihat ya secara teknikal untuk saham emas juga dia secara jangka pendeknya di sini dia bergerak terus ya, memang dia IPO dia naik terus ya, bergeraknya masih bullish. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada area konsolidasi dan terkonfirmasi ya, dia break menembus area konsolidasinya dengan volume juga menarik kemarin ya. Kita cek dulu yang kemarin volumenya sebenarnya biasa aja ya, nggak terlalu tinggi tapi dia terkonfirmasi menembus area konsolidasinya. Jadi ada kemungkinan memang dia retest dulu ya untuk menguji area supportnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kita bisa tarik tarik garis di sini reject nih ya. Dia sedang menguji area support terdekatnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham emas. Jadi masih cukup menarik ya, kita bisa ambil posisi di area sini sebenarnya. Kita bisa tunggu dulu lah ini di area sini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali kalau dikasih ya, karena dia udah valid membentuk swing low nih walaupun candlenya merah ya untuk saham emas ya, tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham MDKA yang dimana di perdagangan hari ini MDKA juga ditutup melemah 1,85%, close di harga 3.300. Kalau kita lihat ya secara teknikal memang saham MDKA juga dia bergeraknya masih bullish ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia bergerak juga cukup jauh dari EMA 20-nya dan kita udah kasih area targetnya ya di area 3.600-an. Ada gap kecil nih. Ini menjadi area target terdekatnya ya di 3.600. Jadi kalau yang belum punya barang mending jangan masuk dulu ya karena udah ketinggalan ya sebenarnya. Mending kita tunggu retestnya dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Karena kalau kita lihat di sini ada support ya, yang ada resisten yang sempat ditembus sekarang jadi support di 2740 ya. Untuk terdekatnya ya, secara jangka pendek ya kita bisa tandai di area 3170 ya. Jadi selama 3170 ini dia kuat bertahan ya di atas supportnya, masih ada potensi untuk mengejar 3.600 ya untuk target terdekat. Tapi seandainya dia memang retest cukup dalam ya, maksudnya sebenarnya masih cukup normal ya untuk saham MDKA, tapi disclaimer ya, analisa kembali untuk. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham PSAB yang dimana di perdagangan hari ini saham PSAB ditutup
melemah ya, tutup melemah 0,80%, close di harga 620. Kalau kita lihat ya secara teknikal saham PSAP juga kalau saya pribadi masih belum cukup menarik. Kita bisa tandai area resistennya untuk resisten terdekatnya di 710 dan support terdekat di 615-an ya. Jadi selama dia akan sempat saya bahas di sini ada area konsolidasi terkonfirmasi menembus, tapi pergerakannya sangat lambat ya untuk saham PSAP ini. Jadi ada potensi dia memang retest kembali di sini ya. Untuk menguji 615, kalau saya 615 terkonfirmasi di break ya, ditembus ke bawah, ya indikasinya cukup jelek sebenarnya untuk saham PSAP untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi seandainya dia bertahan di atas 605, di area 615-an ini, ada potensi masih akan melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi disclaimer ya, analisa kembali, saran saya pribadi, saya sih nggak masuk ya di saham PSAP untuk trading jangka pendek ya, ataupun swing untuk saham PSAP ya. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.